Oke, baik. Sekarang kita akan mewawancarai Bapak Istar sekaligus melihat hasil karya Bapak Istar. Oh ya, bertanya. Bagaimana Bapak memulai usaha ini? Waktu pertama kali usaha itu sudah lama ya sebenarnya, dari tahun 86. Usaha kayu itu ya dari tahun 86. Itu masih merintis itu, waktu itu ya itu dicoba 1, 2 namanya kerajinan gitu. Jadi habis itu dipasarkan. Nah, jadi dicarikan ini apa yang namanya agen, nah, gitu loh. Jadi kalau dari saya itu dikirim ke agen, nah baru di agen nanti diecer, itu namanya itu. Nah, jadi kalau sudah di agen, nah itu terserah sudah mau dikirim kemana, mau dijual berapa itu. Artinya di sini ini kayak jadi pengrajin ya toh. Jadi nanti ada distributornya, ya kayak gitu itu agennya itu jadi distributor untuk dikirim kemana itu. Apa yang membuat Bapak memilih jalur wirausaha yang ini? Satu, wirausaha itu sebenarnya keadaan ya, keadaan memang itu keadaan yang harus dikerjakan ini wirausaha supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau nggak dijalankan ya mau nunggu barang yang belum pasti. Nah ini kan kalau wirausaha itu biar kecil besar itu kalau kita tekun itu pasti menghasilkan usaha, menghasilkan uang di situ. Kalau kita nggak tekun, usaha apapun itu kalau namanya wirausaha itu kalau nggak tekun sama kembali nol. Sekarang baru jalan pindah lagi nol lagi. Nah itu wirausaha. Jadi kalau nggak tekun, nah di situ nggak bisa menghasilkan uang. Nah di situ itu wirausaha itu. Jadi wirausaha itu memang yang sebenarnya kalau wirausaha itu kalau modalnya itu sudah mapan, pelanggan sudah ada, kita tinggal mengerjakan. Kalau sebelum, masih tahun antara 2000, ya antara tahun 2009, daya pikir kita itu benar-benar yang berharga. Artinya kalau kita tinggal diam, otak kita nggak akan berfungsi. Itu benar-benar pelajaran berharga. Kenapa? Di waktu itu sampai sekarang, ini pelajaran yang berharga ini. Satu, kita kerjanya di rumah tidak ini benar-benar pelajaran berharga. Satu, dua tidak dipaksa, mau kerja kapan saja boleh jadi, mau istirahat kapan saja boleh jadi. Jadi itu pengalaman yang berharga, artinya tidak dipaksa orang. Nah di situ beda toh kalau kerja buruh. Nah kalau kerja buruh kan harus jam sekian datang.
jam sekian istirahat. Harus ada jadwalnya. Itu. Jadi kalau kayak ini pengalaman yang berharga itu kalau kerja buruh sulit. Sulit dengan wira swasta. Ya beda jauh dengan wira swasta itu. Artinya enggak, kalau wira swasta itu ya mau kerja ini, mau lembur silahkan, mau enggak silahkan. Cuman yang berharganya di sini itu kita tidak disuruh orang. Nah ini pengalaman berharga. Jadi kalau kadang-kadang tetangga teman enak kamu kerja di rumah, sering itu. Jadi suatu pengalaman berharga di situ. Kamu kerjanya nggak disuruh orang, mau kerja silahkan. Nah itu. Jadi sama seperti pengalaman yang berharga. Iya Pak. Itu kayak itu. Terus menurut Bapak apa yang perlu disiapkan seseorang untuk memulai usaha? Satu, niat. Kalau kita nggak ada niat, nanti judulnya apa? Iya toh. Tentu harus saya niat ingin kerja ini. Itu kalau niat tidak ada, apa harapannya? Nggak ada toh. Jadi itu niat itu perlu. Kita harus giat. Karena apa? Kalau kita tidak ada pemikiran sampai dari situ, kita akan ketinggalan dengan teman-teman yang lebih dahulu. Jelas akan ketinggalan kita. Kok kenapa ketinggalan? Ya, temannya sudah dapat uang, kita belum. Kita sudah ada pekerjaan, dia belum. Nah itu loh. Memang kalau bagi kamu-kamu ini masih perlu, betul-betul perlu menimba ilmu dari, tidak cukup kalau dari bangku sekolah, nggak cukup itu, nggak cukup kalau dari bangku sekolah itu, kurang. Soalnya apa, yang mengajar terbatas loh, yang mengajar terbatas, nah sekian jam. Besok ganti lagi judulnya, kan gitu toh? Itu kan gitu, ganti lagi judulnya, ya itu sudah. Jadi kalau bagi kalian ini yang masih anak-anak, jangan mudah menyerah, jangan putus asa demi waktunya gagal. Gagal itu satu pelajaran. Saya nggak boleh gagal lagi. Saya alat itu tidak ada yang beli. Semua alat itu saya rakit sendiri. Tidak ada dari pabrik, itu tidak ada. Dari tahun 90 itu tidak ada dari pabrik itu alat. Itu saya ciptakan sendiri supaya kerja itu lebih ringan, lebih cepat. Nah, ini tinggal daya pikir kita. Sama, mau kita bikin kue, bikin ini, bikin itu, tinggal kita memasarkannya bagaimana, rasanya bagaimana. Nah, tentu kalian lebih tahu kalau masalah begitu. Nah, iya toh. Kalau ya antara tahun 2096 itu ya, tahun dari 96 itu sampai 2000 apa itu Covid itu 2000 berapa? 18 bukan ya? 2022. Iya gitu. Nah itu memang itu wirausaha itu lumayan lah. Iya lumayan, anunya itu produksinya lumayan. Itu bedanya wirausaha ini mau kerja ya nggak dipaksa, rajin kerja yang tambah menghasilkan. Nah ini wirausaha. Jadi
kalau usahanya lancar ya, memang dulu sempat berapa itu anak buah? 1, 2, 3. Ada 3 anak buah untuk wirausaha. Pertanyaan selanjutnya, yang paling Bapak nikmati dari usaha yang dijalankan sekarang? 1, tidak kena panas, Ya, kerjanya di rumah. di mana? Iya. 2, kerjanya tidak dipaksa. Artinya wirausaha kita kan punya keterampilan, iya toh. Jadi kerjanya nggak dipaksa, mau kerja, oke, nggak kerja, tidak apa-apa. Nah kalau kita rajin ya, tinggal kita menghasilkan apa yang kita cari itu. Tantangan apa yang paling sulit dari usaha saat ini? Kalau yang sekarang ini boleh dikata sudah sedikit berubah. Lain waktu COVID itu benar-benar turun sampai 50%. Itu turun, betul-betul turun karena COVID itu. Tapi sekarang sudah sedikit naik. Itu tinggal kita wirausaha itu tinggal kita cara memasarkan bagaimana, cara menjual bagaimana. Jadi kalau yang produksi begini kita bisa harus membagi, artinya membagi hasil toh, ke apa itu agen, artinya yang untuk mengecer barang itu. Nah itu saya agen bukan cuma 1, agen bukan cuma 1, ada kalau 5 itu agen. Gitu. Jadi semakin banyak agen, semakin peluang besar. Nah di situ. Ini wirausaha itu begitu. Jadi kalau nggak banyak agen, hanya mengharapkan 1 atau 2 orang, ya sedikit kesulitan. Ya, harusnya kita bisa membagi penghasilan, mampu dijual sekian dari agen. Nanti dari agen itu masih dijual lagi. Itu untuk pengecernya itu. Kalau pengecer kan, kalau agen kan dijual orang mau beli berapa, ya toh. Kalau pengecer, nah beda. Beli cuma 1, 2, akan gitu. Itu artinya kalau wirausaha. Bolehkah menceritakan tentang pelajaran yang berharga selama Bapak memulai usaha ini? Ini pelajaran yang berharga itu, 1 itu kayak kita harus benar-benar mengolah daya pikir kita. Iya sudah laku. Itu yang agen-agen begitu yang ambil. Udah di atas dia. Bisa kalau mau ya lebih baik langsung aja naik ke atas. Oke, baiklah, itulah hasil wawancara dari kami kepada Bapak Istar, pemilik usaha kandang burung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.